Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur alhamdulillah selalu senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selawat dan salam tercurah buat baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, saya Aldino Alvarez akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Jadi tugas ini adalah salah satu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah ilmu lughah an-nafsi yang diampu oleh Al-Ustaz Rahmat Satria Dinata. Jadi langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan psikolinguistik. Jadi psikolinguistik itu adalah bidang intervensioner yang menggabungkan studi bahasa dan studi perilaku manusia. Bidang ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemajuan dan ilmu linguistik dan psikologi yang saling melengkapi, yang dapat memahami proses mental yang terlibat dalam produksi dan pemahaman berbahasa. Perjalanan panjang psikolinguistik sebagai cabang ilmu pengetahuan yang unik dan menarik akan diulas dalam slide selanjutnya. Jadi awal mula psikolinguistik. Jadi tahap awal. Jadi psikolinguistik itu mulai muncul pada abad ke-19 ketika para linguis dan psikolog mulai tertarik untuk memahami hubungan antar berbahasa dan kognisi. Tokoh penting pada masa ini adalah Wilhelm Wundt yang mempelajari proses mental yang terlibat dalam produksi bahasa. Itu tahap awal. Kemudian kita lanjut kepada tahap kemajuan signifikan. Jadi perkembangan signifikan terjadi pada pertengahan abad yang ke-20 ketika Noam Chomsky memperkenalkan konsep tata bahasa generatif. Hal ini memacu penelitian lebih lanjut tentang struktur bahasa dan proses mental yang terlibat dalam produksi serta pemahaman berbahasa. Kemudian pada periode modern, pada masa modern ini, psikolinguistik berkembang pesat dengan pemanfaatan teknologi baru seperti neuroimaging dan perangkat pelacakan mata. Namun untuk mempelajari proses kognitif yang terlibat dalam proses bahasa secara rinci. Kemudian cabang-cabang seperti apa cabang-cabang psikolinguistik itu? Pertama itu perkembangan bahasa. Jadi cabang ini mempelajari bagaimana manusia belajar dan mengembang kemampuan berbahasa. Mulai dari perolehan berbahasa ibu hingga perolehan berbahasa kedua atau bahasa asing. Kemudian pemahaman bahasa. Jadi cabang ini mengkaji tentang proses yang mana proses ini terjadi pada mental yang terlibat dalam pemahaman dan menafsirkan bahasa. Dan yang termasuk proses semantik, sintaksis, dan pragmatik. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang produksi bahasa. Jadi cabang ini fokus pada proses mental yang mendasar kemampuan manusia untuk memproduksi bahasa, dimulai dari konseptualisasi ide hingga artikulasi kata-kata. Jadi selanjutnya itu metode penelitian psikolinguistik itu. Pertama, eksperimen perilaku. Jadi para peneliti mengamati dan mengatur respon perilaku partisipan dalam tugas-tugas bahasa
seperti membaca, mendengarkan, atau memproduksi bahasa. Kemudian yang kedua itu teknik pencitraan otak. Peneliti menggunakan alat-alat seperti MPRI, VIET, EEG untuk mempelajari aktivitas otak yang terlibat dalam pemrosesan bahasa. Kemudian yang ketiga itu studi neurolinguistik. Jadi para peneliti menghubungkan antara fungsi otak dan kemampuan berbahasa dengan mempelajari pasien yang mengalami gangguan bahasa akibat cedera. Kemudian yang keempat adalah analisis korpus. Jadi peneliti menganalisis pola penggunaan bahasa dalam korpus teks yang besar untuk mempelajari aspek-aspek kemampuan bahasa Indonesia. Kemudian apa sih aplikasi psikolinguistik ini? Yang pertama pendidikan. Psikolinguistik membantu memahami proses belajar berbahasa dan pengembangan kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Kemudian terapi bahasa. Wawasan psikolinguistik digunakan untuk mengembangkan intervensi dan program rehabilitasi bagi individu dan dengan gangguan berbahasa. Kemudian teknologi bahasa. Jadi psikolinguistik membantu merancang sistem teknologi seperti pengenalan suara, terjemahan mesin, dan antarmuka percakapan. Kemudian selanjutnya neuropsikologi. Jadi psikolinguistik itu berkontribusi pada pemahaman proses mental yang mendasari bahasa dan implikasinya pada fungsi otak. Kemudian tantangan dan perkembangan terkini dari psikolinguistik ini. Pertama, kompleksitas berbahasa. Jadi bahasa manusia memiliki kompleksitas yang sangat tinggi sehingga memahami proses mental yang terlibat dalamnya merupakan tantangan yang terus-menerus terjadi. Kemudian perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi seperti pencitraan otak dan komputerasi canggih, kemudian membuka peluang baru untuk mempelajari pemrosesan bahasa secara rinci. Kemudian yang ketiga, antardisiplin. Jadi psikolinguistik itu membutuhkan kolaborasi dan integrasi berbagai disiplin ilmu seperti linguistik, psikologi, neurologi, dan ilmu komputer untuk memajukan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian aplikasi praktis. Jadi wawasan psikolinguistik itu harus terus diterjemahkan ke dalam aplikasi praktis yang bermanfaat bagi masyarakat seperti dalam pendidikan, terapi bahasa, dan teknologi. Jadi bagaimana psikolinguistik itu berkembang sebagai bahasa anak? Jadi pertama bubbling. Pada tahap awal perkembangan bahasa, bayi mulai mengeluarkan bunyi-bunyian yang tidak bermakna, namun merupakan pondasi penting pemrosesan bahasa selanjutnya. Kemudian satu kata. Jadi sekitar umur usia 12 sampai 18 tahun, anak-anak mulai menghasilkan kata-kata pertama mereka yang biasanya mewakili benda atau tindakan yang akrab bagi mereka. Kemudian dua kata pada usia 18 sampai 24 bulan. Jadi anak-anak itu mulai menggabungkan dua kata untuk membentuk kalimat yang sederhana, menandai perkembangan kemampuan sintaks mereka. Kemudian gramatika kompleks. Jadi seiring dengan bertambahnya usia, anak-anak menguasai aturan tata bahasa yang semakin kompleks seperti infleksi, konjungsi, dan struktur kalimat yang lebih. Kemudian perbedaan individu dalam perolehan bahasa. Jadi faktor itu pengaruhnya. Kemudian kecerdasan itu anak-anak dengan kecerdasan yang tinggi cenderung memperoleh bahasa yang lebih cepat. Kemudian lingkungan. Jadi lingkungan itu kayak stimulus bahasa dan interaksi mendukung pemulihan bahasa yang lebih baik. Kemudian jenis kelamin, pada umumnya anak perempuan menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih sedikit lebih cepat daripada anak laki-laki. Kemudian gangguan itu perkembangan. Jadi anak-anak dengan gangguan perkembangan seperti autisme, Down syndrome dapat mengalami kesulitan dalam pemerolehan. Kemudian selanjutnya itu perolehan bahasa kedua. Jadi perbedaan dengan bahasa ibu. Mempelajari bahasa kedua itu berbeda dengan perolehan bahasa ibu.
karena anak-anak sudah memiliki dasar bahasa dan pengetahuan kognitif sebelumnya. Kemudian faktor usia. Jadi usia sangat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mempelajari bahasa kedua. Pada umumnya, anak-anak lebih mudah menguasai bahasa kedua daripada orang dewasa. Kemudian intervensi bahasa ibu. Jadi bahasa ibu dapat mempengaruhi proses perolehan bahasa kedua, baik dalam aspek fonologi, morfologi, sintaksis maupun semantik. Kemudian yang terakhir adalah tentang masa depan psikolinguistik. Jadi pertama, neurolens berbahasa. Jadi perkembangan teknologi penceritaan otak akan semakin memperluas pemahaman kita tentang dasar-dasar neurologis dari pemrosesan bahasa. Kemudian yang kedua itu komputerasi linguistik. Jadi kemajuan dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan akan memungkinkan pemodelan komputasional yang lebih akurat tentang kemampuan bahasa manusia. Kemudian yang ketiga itu aplikasi praktis. Jadi wawasan psikologi akan terus berkembang diterjemahkan ke dalam aplikasi praktis di bidang pendidikan, teknologi, terapi, dan lain untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi intervensioner. Jadi psikologistik akan semakin berkembang melalui kolaborasi yang erat antara peneliti dari berbagai disiplin ilmu, karakter seperti linguistik, psikologi, neurologi, dan ilmu. Jadi itulah pembahasan saya pada kali ini tentang sejarah itu psikolinguistik. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan dan bisa diterapkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.